Salam berjuang-juang dan di Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Amin. As dulu. Dia mau tengok kamera lah. As dulu nak adik. Boy, nak tepi boy. Hai kalian. Nana. Iya. Sama dia rambut dengan aku. Mana kamu hari ini? Amma mau sembang. Oke. Sudah, Dek? Sorry lah ya pemirsa, dia kalau saya buat video tak tunjuk mukanya, dia bising di bawah. Tete udah, entah berapa head. Sehat-sehat kalian semua ya kalian. Aku Dewen. Udah aku main sama kata. Udah seronok, udah cukup seronok dia. Ayo, singgum tak pakai baju. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya minta maaf pemirsa karena saya buat video ini kan pemirsa, anak saya bising. Harap maklum pemirsa. Oke pemirsa, hari ini saya mau update kepada kalian ya pemirsa. Jalan penyelesaian yang sudah kami dapatkan masalah rumah saya yang dijadikan kolam ikan emas. Rumah kolam ikan emas diletak di sana begitu pemirsa. Jadi semalam itu saya memang sangat tension pemirsa, tapi kalian kan boleh pula kalian bercanda atau kalian saya sedih kalian bilang Kak Sri boleh tangkap langsung goreng buat asam pedas. Oh my goodness. Jadi saya pun menanggapi komentar yang kalau kita bilang itu komentar yang melawak, saya pun melawak lah ya kan pemirsa. Jadi pemirsa, karena emosi saya itu udah berlumpur semua, memang saya dengar semua saran kalian yang menyuruh saya untuk menyemen halaman rumah saya itu, baik itu samping, kanan, kiri, depan, belakang, untuk menghindari kalau ada hujan percikan tanah tuh terkena dinding tuh kotor ya. Tapi kan saya sudah bilang pemirsa, biar dulu dalam 1 bulan saya bernapas lega lah dulu gitu pemirsa, karena baru juga selesai membuat rumah. Jadi saya mau istilahnya macam tenang dulu lah. Tahu kan buat rumah ini macam mana susah kan keuangannya gitu pemirsa. Jadi biar saya cari dulu uangnya, lepas itu nanti baru saya akan jadi saya sudah call adik saya. Jadi pemirsa, saya sudah telepon adik saya dan kami ambil win-win solution. Solusinya adalah mengalah. Saya sebenarnya malas kecoh-kecoh, tahu tak pemirsa? Jadi sudah mencapai kesepakatan pemirsa. Jadi kesepakatannya adalah saya bilang tanya dia kapan mengeringkan kolam. Ya, biasanya mereka akan mengeringkan kolam itu dalam 2 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali gitulah pemirsa. Time dan dia mengeringkan kolam itu masa itu saya bilang saya akan belikan semen dan semen lah, mana-mana yang bocor itu tampal semua saya bilang pemirsa. Jadi kata saya punya abang angkat, kalau kalian perasan dulu saya ada pergi ke rumahnya pinjam motor, jadi katanya tapalah di nanti kalau mereka keringkan kolam, ngam-ngamkan kolam itu depan rumahnya. Jadi dia tahulah kapan mereka mengkeringkan kolam gitu. Suruh nanti beli semen 1 sak, kita plaster semua samping kolam itu. Janji tak bocor lagi gitu kata abang saya. Jadi ya udahlah pemirsa, kita tunggu kapan dia mengeringkan kolam baru nanti kita plaster. Tapi sebelum itu mungkin kita akan buat parit-parit dulu di samping rumah itu, and then bila nanti saya pulang saya nampak orang letak ikan mas di sana, saya tak akan cakap apa-apa, terus saya ambil, saya masak, saya bakar. Saya bilang ini sudah tanah saya, jadi apa saja yang ada diletak di sini punya saya. Taklah. Jadi begitulah dia pemirsa win-win solution ya. Dan sebenarnya sudah banyak kali saya ucapkan secara telepon ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik ipar saya, Mama Nirmala, adik saya, Bapak Nirmala, adik kepada adik ipar saya, Binda Kasih. Terima kasih banyak ya. Karena hari ini tuh kalian udah memberikan video yang membuat saya terharu. Kalian sudah membersihkan rumah saya ya. Sudah membersihkan rumah saya, move. Sampai si Eja demam karena mereka main-main air tadi waktu mereka move rumah itu ya. Setengah harian kami, hampir 1 hari mereka di sana katanya, karena mereka siram keseluruhannya pemirsa. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Memang apalah mau cakap ya kan pemirsa. Kadang-kadang tuh saya bersyukur sekali lah, bersyukur sekali punya adik seperti adik saya ini. Karena mereka ini tak berkira lah menolong saya, tapi
dari segi macam saya pun tak berkira pemirsa. Betul saya cakap, adik saya pun tahu. Memang untuk tenaga memang adik saya, adik ipar saya mereka memang tak berkira lah. Saya tahu juga mereka juga letih mengurusi rumah, macam pulang-pulang kerja, apalagi mengurus kebun kami semua kan sekarang Bapak Nirmala juga ya, ambil orang untuk panen sawit. Kalau sudah semat ambil orang untuk bersihkan semua, dia juga yang jaga. Dan untuk itu saya sangat menghargainya lah, terima kasih banyak. Terus nanti kalau dia pulang panen gitu kan, terus ngurusi rumah kami lagi. Wow, memang sangat-sangat inilah, makanya saya pun kurang cepat saya rasa pulang. Sebenarnya pemirsa, karena bukan saya tidak ada family, ada yang saya baca komentar lah gitu di channel adik saya katanya Mama Nirmala dengan Bapak Nirmala juga capek, mereka yang mengurus, bukan tidak ada family. Saya beramai sekali family pemirsa, tinggal saya suruh saja mereka mau gitu. Saya minta tolong mereka akan buat gitu pemirsa, ramai sekali. Hanya saja bagaimana ya, untuk benda ini semua memang saya sangat percayakan kepada saya. Dan untuk benda-benda seperti ini kalau kita berikan kepada terlampau ramai orang untuk mengontrol, jadinya nanti amburadul gitu. Jadi saya percayakan satu orang, ya udah satu orang gitu. Dan untuk adik saya memang saya bagi dia duit lah, tapi tak banyak lah. Nama pun untuk menolong kakak tak akan bergaji juga ya kalau Bapak Nirmala. Jadi saya juga macam beli barang atau apa-apa tuh saya nggak akan bagi kosong lah, karena saya tahu lah kadang-kadang minyak lagi, minyak motor kan, petrol, masa apa semua pun dia orang sudah korbankan, takkan kita tak keluar sedikit pun duit. Karena saya tahu lah di kampung, makanya saya pun agak kembang-kemput juga pindah ke kampung. Kenapa? Karena di kampung saya nih, sebenarnya di sini pun sama saja pemirsa. Di kampung saya, nah kalau kita tak ada duit, mau pinjam duit RM1 pun tak akan ada orang bagi gitu pemirsa. Susah, bukan tak ada orang, susah lah. Karena kebanyakannya memang ekonomi sulit, dan kebanyakannya memang gimana ya untuk memberi pinjaman itu agak takut memang zaman sekarang gitu. Makanya saya agak kembang-kembut pindah gitu. Makanya saya pun agak cerewet juga menjual barang-barang saya ini pemirsa. Saya mau nanti kalau misalkan kita pindah tuh, memang saya sudah ada simpan sedikit uang lah di Indonesia, tapi istilahnya itu hanya bertahan nanti untuk 2-3 bulan ke depannya gitu. Selebihnya nanti kan gak cukup. Sebenarnya perencanaan saya untuk pindah, persiapan saya dari segi materinya tuh saya rasa sudah cukup lah. Karena saya juga tidak mau terlalu memaksakan suami saya di sana nanti pindah ke Indonesia dia terus buat kerja kebun ini itu semua, tak mau. Saya tak mau. Saya rasa macam pindah ke Indonesia itu macam memberikan masa untuk suami saya itu rehat lah gitu, rehat. Karena di sini itu dia dari kecil lagi memang sudah pergi sana kerja sini, kerja situ, kerja, dia itu memang hari-hari kerja gitu. Jadi udah di umur dia yang 44 tahun ini memang saya tak paksakan, tapi langsung stop juga tak boleh, takut berbagai penyakit datang kan. Jadi ya udahlah pemirsa ya kan, saya pun nggak mau bercerita sepanjang lebar. Kalau saya bercerita memang sampai besok pun saya boleh bercerita pemirsa. Jadi Tuhan Yesus, mari aku. Kami berdua di rumah, apakah dengan Nane sudah pergi rumah tetangga ada kenduri tadi, makanya tinggal kami lah di sini ini pemirsa. Saya pun ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu melihat video kami. Jadi itulah solusi yang sudah kami ambil untuk rumah yang dipenuhi dengan air pemirsa. Sangat menyakitkan hati, tapi apa boleh buat. Ya orang-orang seperti ini kalau kita keraskan mereka akan tunjuk lagi kedegilan gitu. Jadi berusaha untuk mencari solusi yang tidak merugikan kesana kemari. Walau macam mana pun tetangga adalah keluarga, betul tak? Kalau tetangga yang paling dekat dengan kita nanti kita sampai bermusuhan, susah jadinya pemirsa, betul tak? So untuk malam ini curhatan saya, updatean rumah sampai di sini saja pemirsa. Terima kasih banyak yang kalian selalu melihat video saya. Semoga kalian dilimpahkan rezeki, kesehatan, jangan lupa tersenyum tahu. Oke? Bye. Bye nakku. Bye. Bye.